Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tafsir Al-Qur'an dari surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat, dan ini merupakan tugas daripada mata kuliah ilmu dakwah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali mutiara-mutiara yang bisa kita ambil. Banyak sekali ayat-ayat motivasi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan penyemangat dalam kehidupan kita. Namun terkadang manusia itu tidak sadar, karena Al-Quran yang seharusnya Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi umat Islam. Bagaimana bisa memberikan petunjuk kalau Al-Quran hanya disimpan di dalam lemari? Al-Quran agar bisa memberikan petunjuk bagi kita dan memberikan motivasi dalam kehidupan kita, maka harus Al-Quran itu dibaca dalam artian difahami apa yang terkandung di dalam nilai-nilai di dalam ayat Al-Quran tersebut, sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat pertama Allah mengingatkan, sungguh, kata Allah, mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Al-Kautsar adalah nikmat yang ada di dunia ini. Kita diberikan kenikmatan, yaitu kesempatan hidup di dunia, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, diberikan pasangan yang baik, anak yang soleh-soleha, teman-teman yang baik. Banyak sekali kenikmatan, gak bisa kita hitung. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa, bahkan tidak sadar. Maka Allah mengingatkan, sungguh aku telah memberi nikmat kamu yang banyak. Maka fasolli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Apa maknanya? Datang kepada Tuhanmu yang telah memberimu nikmat.
ucapkan terima kasih kepada Tuhanmu dengan menjalankan sholat, dengan senantiasa mengingat kepadanya, dengan berzikir, dan berkorbanlah. Berkorban artinya bahwa apapun yang kita lakukan demi orang yang dicinta. Pengorbanan senantiasa ada kaitan eratnya dengan cinta. Nah, cinta kita ini, ada cinta yang dimaksud adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berkorban untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan berkorban apapun untuk Allah dan Rasulnya. Dengan seperti kita berkorban yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita berkorban dalam artian kita mau bersedekah, mau berinfak, mau berzakat, dan semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur, dan kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir, dan senantiasa mengingat kepadanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masuk surga itu bukan karena amal perbuatan kita, akan tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi yang ada di dalam surat Al-Kautsar, bahwa Allah mengingatkan kepada kita manusia agar bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, kemudian orang yang mau senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada ajaran-ajarannya dan apa yang beliau perintahkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.